Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur tentunya untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Ia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur tentunya bisa melewati pertengahan minggu hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saya terus berdoa agar saudara hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam keberkatan Tuhan, dan hidup selalu dalam kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Hari ini kita masih terus belajar tentunya bagaimana menjadi jemaat, menjadi pribadi, menjadi gereja, menjadi bangsa, dan berbagai macam komunitas yang berdiri teguh. Saudara, kalau saudara lihat pertandingan bela diri, apakah itu karate, tinju, dan sebagainya, kuda-kuda itu menentukan kemenangan dalam sebuah pertarungan. Kalau seseorang bisa berdiri teguh, kokoh dalam kaki atau kuda-kudanya, maka most likely orang itu akan menang dalam pertandingan tersebut. Dan latihan yang pertama secara fisik yang mesti mereka lakukan adalah latihan agar mereka bisa kokoh berdiri dengan kuda-kuda yang kuat. Saat dia dipukul, ditendang, dia tetap kokoh berdiri karena kakinya kuat. Demikian juga secara rohani di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus berdiri teguh di dalam Tuhan senantiasa. Kita sudah belajar 2 hari yang lalu bahwa dasar kita berdiri teguh adalah di dalam Tuhan, di dalam Allah Bapa. Lalu yang kedua kita belajar dasar berdiri yang teguh kita adalah dari Kristus. Dan hari ini kita belajar bahwa dasar untuk kita berdiri teguh juga ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Jadi Tuhan Tritunggal bekerja sama untuk menolong kita bisa menjadi jemaat yang berdiri teguh. Sehingga secara rohani kita punya kuda-kuda yang kuat. Saat masalah dan pergumulan datang, kita bisa tetap memandang Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah putus asa. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita hari ini dalam Efesus 3 ayat 16. Di sana dikatakan, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu." Saudara, ini adalah surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat yang dikasihinya, yaitu jemaat Efesus. Dan dalam nasihatnya ini, Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat Efesus untuk berdiri teguh di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Jadi Tuhan Roh Kudus itu berperan aktif dalam menguatkan dan meneguhkan jemaat di Efesus, dan tentunya untuk kita semua. Sehingga saat kita berdiri teguh, hasilnya apa? Dinyatakan dalam ayat berikutnya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kekuatan kuasa untuk berdiri teguh di dalam Roh itu akan memampukan kita untuk kuat dalam iman kita, dalam pengiringan kita kepada Kristus, sehingga kita berakar kokoh di dalam Kristus, sehingga kita bisa hidup mengasihi satu dengan yang lain, hidup menjadi berkat. Saudara, Roh Kudus itu pribadi yang menjadi penolong kita. Kita sudah belajar hal ini secara panjang lebar di bulan Mei yang lalu. Kalau saudara miss renungan di bulan Mei, saudara bisa melihat lagi di YouTube channel ini, GB Immanuel, sehingga saudara bisa diberkati di sana. Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolong bagi kita semua. Dalam Yohanes 14 ayat 26 di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata penghibur di sini adalah Parakletos, bisa berarti penasehat, penolong, orang yang mendampingi kita. Jadi saudara tidak akan mungkin bisa menjadi pribadi yang berdiri teguh kalau kita tidak mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kita.
Ia mengubahkan kita, melahirkan kita kembali di dalam kuat kuasa Roh-Nya. Dia mendiami kita, membaptis kita, mengurapi, memeteraikan, dan kita dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Orang yang dekat dengan Tuhan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia akan berdiri teguh sekalipun badai topan melanda hidupnya. Dia tidak akan mengizinkan masalah untuk mengendalikan hidupnya, tapi dia akan maju terus bersama dengan Tuhan. Biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berdiri teguh. Ingat selalu Tuhan Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya bekerja sama menjadi satu untuk memberikan kita kekuatan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berdiri teguh dan kuat serta kokoh menghadapi segala macam badai pergumulan yang menghantam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kembali kita untuk tetap terus berdiri teguh di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya, selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.